Kasus narkoba yang menjerat Febri Ardiansyah alias Bibi, suami Vanessa Angel, menjadi sorotan tajam. Awak media merasa terkecoh lantaran Bibi yang urinnya positif mengandung psikotropika dibebaskan Selasa malam bersamaan dengan Vanessa dan CL, sang asisten yang juga sempat diamankan pihak berwajib. Fakta itu dilansir oleh sebuah media online yang kabarnya telah mendapatkan konfirmasi via telepon dari Milano Lubis, kuasa hukum Vanessa dan Bibi. Jika fakta itu benar, boleh jadi mobil polisi yang keluar dari Polres Jakarta Barat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat yang membawa Vanessa dan CL juga membawa keluar Bibi. Vanessa. Dikit bang. Gas. Aduh. Yang menjulangkan tanda tanya di benak netizen dan awak media, mengapa pernyataan Kapolres Jakarta Barat terkesan tidak konsisten? Faktanya, beberapa jam sebelumnya Komisaris Besar Polisi Audi S. Latuheru menyatakan bahwa hanya Vanessa dan CL yang dibebaskan karena hasil tes urin mereka negatif. Berarti BB ditahan, Pak? Karena positif? Belum. Nanti dulu, saya belum, ini kan yang tadi saya sampaikan bahwa kita masih ada proses yang belum selesai. Yang pasti VA-nya hari ini pulang. CL gimana, Pak? Ya, belum bisa kita sampaikan ya. Oke? Oh ya, sorry. VA dan CL itu pulang. BB positif ditahan. Yang BB kan itu positif. Entah kenapa pihak Polres Jakarta Barat yang biasanya terbuka soal kasus narkoba yang sudah menjadi isu nasional terkesan tertutup soal kabar kebebasan Bibi. Namun menurut pernyataan Milano di media online, status Bibi masih sebagai terperiksa, belum menjadi tersangka. Satu hal yang juga membuat Vanessa dan Bibi seolah diistimewakan adalah tes rambut yang dilakukan di Polres Metro Jakarta Barat, bukan di BNN Lido. Ternyata, tim BNN Lido Sukabumi yang datang ke Polres mengambil sampel rambut Vanessa, Bibi, dan CL. Padahal seminggu lalu, pesinetron Ririn Ekawati dan Indra asistennya harus dikawal menuju BNN Lido untuk menjalani tes rambut. Terlepas dari perlakuan berbeda yang diterima Vanessa dan Bibi, yang pasti, Pasutri yang diciduk pada Senin malam itu tidak pulang ke rumah mereka di kawasan Pos Pengumben, Jakarta Selatan. Di rumah mewah itulah, polisi menemukan 20 butir pil Xanax yang merupakan psikotropika golongan 4. Kalau RT-nya Vanessa di dalam sini? Ada di sini, cuman orangnya lagi Turki nih. Udah pergi dari hari apa? Pak Musa, Pak RT pergi. Tuhan. 3 hari yang lalu lah. Terus pihak polisi izin ke siapa dong Pak berarti kalau Pak RT nggak ada? Apa? Pihak polisi. Waktu penangkapan kemarin pihak polisi izinnya ke siapa? Wah, itu saya juga nggak tahu dah. Soalnya kan saya pasti begini, jadi nggak tahu juga kronologi yang jelasnya. Tapi dia baru di sini. Nggak usah baru. Apa sebenarnya? Dengan itu berarti ya? Iya. Sekarang kosong. Emang cuma suaminya berarti ya? Sama suami, setahu saya mas suami. RT-nya nggak ada? Iya. Pas kejadiannya katanya nggak ada RT lagi di Turki. Udah 3 hari. Berarti kondisi rumah kosong ya? Kosong. Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Jika Vanessa dan Bibi tidak pulang ke rumah yang menjadi TKP, kemana mereka pergi? Mungkinkah pulang ke rumah orang tua Bibi di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat? Yang pasti di kediaman orang tua Bibi diperoleh fakta yang tak kalah mengejutkan. Menurut ketua RT setempat, 3 tahun lalu Bibi juga pernah diciduk di rumah orang tuanya dan polisi menemukan obat-obat terlarang yang disembunyikan Bibi di lipatan buku. Sejak terjerat kasus narkoba, image Vanessa dan Bibi sebagai pasutri kontroversial di ranah hiburan semakin melekat. Di kalangan sejumlah selebriti, rekam jejak Vanessa, Bibi meninggalkan kesan berbeda. Kalau misalkan masalah setiap orang berbeda-beda gitu.
kita nggak bisa menjustifikasi Mbak Vanessa itu selalu tersangkut masalah, enggak kok. Beliau sebenarnya orang baik, Mbak Vanessa. Saya tahu Mbak Vanessa orang baik. Sebenarnya kalau boleh jujur kita ngomong realistis ya. Mungkin karena public figure aja yang disorot sama media, jadi seolah-olah masyarakat berpikir artis kenapa sih pakai narkoba lagi, artis kenapa sih pakai narkoba lagi. Sebenarnya mohon maaf sekali lagi, kita ngomong realistis ya, di luar artis sebenarnya masih banyak orang yang menggunakan barang tersebut. Nah, mulai detik ini Bang Billy mengingatkan buat siapapun yang masih menggunakan barang tersebut, please jauhilah barang tersebut karena bisa merusak semuanya, merusak diri sendiri dan lingkungan itu aja sih. Kenal sosok pasangan ini nggak sih Bang Billy? Kenal, sekedar kenal, maksudnya dalam arti kenal ya kenal aja sama Vanessa Angel, tapi kalau untuk sama pacarnya cuma beberapa kali, beberapa kali aja sih. Ya kaget lah, ya kita cuma bisa bilang ketika sudah ditahan sama atau ditangkap sama pihak polisi, paling kita cuma bilang ya kasihan, tergantung kita menyikapinya lah. Intinya kita menilai seseorang itu jangan melihat satu keburukan, kita harus melihat 100 kebaikannya gitu loh. Mudah-mudahan Mbak Vanessa sehat, mudah-mudahan Mbak Vanessa tetap fokus untuk sampai proses lahiran nanti gitu ya. Dengan kejadian ini mudah-mudahan tidak membuat Mbak Vanessa stres sehingga membuat kandungan atau janinnya terganggu gitu. Kita juga tetap berdoa yang terbaik untuk Mbak Vanessa, apapun masalahnya, apapun alasannya penggunaan obat-obatan terlarang. Kita memohon untuk semuanya, tidak hanya untuk Mbak Vanessa, Mas Bibi dan asistennya yang katanya juga kemarin sempat diperiksa. Tidak hanya untuk beliau saja, tapi untuk semuanya, bahkan untuk diri kita masing-masing, untuk stop penggunaan narkoba, kita jauhi narkoba, insya Allah kita menjalankan aktivitas kita dengan baik, ya dengan istirahat cukup, minum air putih, multivitamin yang benar. Kasus narkoba yang menjerat selebriti acap kali membuat bulu Roma menegak. Pasalnya banyak pesohor yang terlihat santun dan jauh dari kesan jangkis, diam-diam menjadi pecandu narkoba. Contohnya fotografer kondang Jerry Aurum, mantan suami Denada Tambunan. Jerry yang dicokok polisi pada 19 Juni 2019 lalu divonis 11 tahun penjara dan denda 1 miliar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Vonis itu dianggap sepadan lantaran barang bukti yang disita dari Jerry tergolong narkotika golongan 1, yaitu ekstasi, 1 paket ganja, dan tembakau gorila lebih dari 5 gram. Siapapun yang masih menggunakan barang tersebut kalau bisa menghindari. Nah, ini bukan paling benar, tapi ya mengingatkan lah. Siapapun yang memakai barang tersebut udah pasti satu dampaknya ketangkep sama pihak yang berwajib. Yang kedua ya dampaknya bisa, mohon maaf, emang sih umur udah yang ngatur, tapi bisa mengurangi umur. Jadi jauh-jauhin lah barang-barang tersebut. Ini bukan buat satu belah pihak ya, maksudnya buat siapapun yang lagi menonton, dan mohon maaf bukan menggurui, bukan soi ya, tapi memang itu barang yang harus dihindari. Vonis yang dijatuhkan kepada Jerry bikin baper netizen, lantaran 11 tahun adalah waktu yang tidak sebentar. Jika tak membayar denda 1 miliar, hukuman Jerry pun bisa bertambah 3 bulan. Bisa dibayangkan berapa lama dirinya harus berpisah dengan Shakira, putri kandungnya, yang kini masih berjuang melawan penyakit leukemia. Yang menarik perhatian netizen, Shakira Aurum yang sudah setahun lebih menjalani pengobatan di Singapura, dikabarkan telah mengganti nama menjadi Aisyah. Nama itu diberikan oleh sang bunda atas saran sejumlah kerabatnya. Bak mengikuti nasihat orang tua dulu bahwa anak yang sering sakit-sakitan bisa sembuh bila namanya diubah. Denada melakukan hal serupa. Terlepas dari ubah nama untuk kesembuhan itu adalah mitos, Denada menganggap nama adalah doa orang tua. Toh saat Shakira lahir, Denada juga nyaris menamakan putrinya Aisyah. Namun tidak jadi lantaran Jerry lebih klik dengan nama Shakira. Kini setelah melihat peristiwa pahit yang harus dialami putrinya di usia dini, Denada mantap mengubah nama Shakira menjadi Aisyah. Melalui Instagramnya, Denada mengabarkan perubahan nama putri sematawayangnya.
Setelah bernama Aisyah Aurum, semoga saja Shakira cepat sembuh seperti sedia kala.